Malam, Pak Ustaz. Oke. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Mungkin abang dari kemarin-kemarin kan mau naik, mau mendiskusikan apa atau ada pertanyaan apa gitu loh bang? Ya, salam kenal dulu. Hmm? Saya mau tanya nih, Abang. Saya mau Iya, tanya, silakan. judul diskusi Abang ini apa? Ajaran Kristen tidak toleransi. Di paparan ya, Eh, ajaran Kristus tidak toleransi. Saya mau ingin tahu, Bang, yang Abang sampai terapkan judul di atas itu mhm. apa maksudnya itu, Bang? Karena gini bang, ya. Coba jelaskan dulu. Coba lihat. Coba. Ya baik, saya jelaskan. Bang, coba lihat Ya. ajaran Kristen di dalam kitabnya ini, ya. Di dalam kitabnya ini mencatut nama Tuhan saya, yaitu Allah. Lalu mengambil nama lain Al-Quran saya, namanya Alkitab. Tuh. Lalu di mana toleransinya, Bang? Sedangkan nama lain Al-Quran saya diambil, nama Tuhan saya diambil. Ya kalau Kristen itu toleransi, seharusnya Kristen menghilangkan kosakata Allah. Terus juga Kristen itu mengubah namanya bukan nama Alkitab, tapi sesuai dari sumbernya, yaitu Bible atau Biblos gitu. Loh, tiba-tiba di Indonesia malah menamakannya Alkitab. Alkitab tuh nama lain dari Al-Quran saya, masalahnya bang. Alkitab maksudnya bagaimana, Bang? Nah, yang namanya Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran saya. Alkitab. Iya, coba abang ke Arab Saudi ngomong Alkitab, abang akan dikasih Quran, bukan kitab Anda. Gitu loh bang. Coba Anda bawa ke Arab Saudi, ngomong aja Alkitab, Anda akan dikasih Quran langsung. Nah, terus Alkitab tuh kalau dalam bahasa nama lain dari Quran. Bahasa-bahasa. Nah, saya tanya dulu, Bang. Kalau dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu disebut apa juga, Bang? Kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Al-Quran. Gini bang, Kalau kalau bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu disebut apa, Bang? kalau Grek Yunaninya dia disebut Biblos. Biblos artinya kumpulan buku-buku. Habis itu ya di barat dibahasakan Bible. Ya. Kan gitu menyebutnya Bible. Ya. Kalau di barat. Ya. Nah, lalu kenapa tiba-tiba di Indonesia jadi Alkitab gitu loh, Bang? Jauh kali gitu. Kalaupun mau memaksakan gini bang, kalaupun mau memaksakan ke Arab-Arabannya dari kosakata Yunani Biblos tadi, itu bukan Alkitab bahasa Arabnya bang, tapi kutubun, buku-buku. Kutubun itu buku-buku dalam bahasa Arab. Kumpulan buku-buku kutubun. Biblos dalam bahasa Yunani. Nggak nyambung ke Alkitab gitu loh. Masalahnya nama Alkitab ini adalah nama lain Al-Quran saya. Dzalika Alkitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini dzalika Alkitab. Tuh. Al-Quran ini. Alkitab tuh Al-Quran bang masalahnya. Sekarang kalau dalam bahasa Indonesia itu kan abang ngomong tadi dalam bahasa Arab, terus dalam bahasa Ibrani-nya disebut ini, terus dalam bahasa Yunani sebut ini, terus dalam bahasa negara Barat sebut ini. Kalau dalam bahasa Indonesia abang sebut apa? Saya tanya dulu. Buku itu menceritakan kita punya kepercayaan. Itu disebut dalam bahasa Indonesia saja. Saya tanya tidak boleh menjiplak ke bahasa Arab loh. Harus sebutkan dengan dalam bahasa Indonesia. Disebut apa, Bang? Ya kalau dalam bahasa Indonesia bahasa kosakatanya kita sebagai bahasa Indonesia. Kalau ke dalam bahasa Indonesia jangan menjiplak bahasanya, bahasanya iya, Arab, paham. bahasa Yunani, jangan bisa bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia saja, yang dekat dengan jelas, jangan sampai neko-neko.
Ya kalau kita melihat dari kosakata Bukan, awalnya iya. biblos kumpulan buku-buku, ya Bang ya, maka ke dalam bahasa Indonesia itu seharusnya buku-buku. Buku-buku bahasa Indonesianya, bukan Nah, Alkitab. nah sekarang termasuk abang punya dan saya punya, berarti buku-buku juga. Betul tidak? Apa tuh? Iya, yang abang pegang tadi sama kita punya juga buku-buku. Buku-buku Ya di iya. dalamnya. Berarti masuk abang punya juga buku-buku dong. Lalu Ya kan? kenapa harus dinamai Alkitab gitu loh? Hah? Masalahnya pemaknaan Alkitab ini dalam bahasa Arab beda, Bang. Masuk ke dalam itu termasuk sudah dalam bahasa kosakata yang bahasa kita punya berbahasa Indonesia. Dimasuk Alkitab. Nah, di mana di mana gramatikanya ya biblos jadi Alkitab? Coba. Nggak nyambung, Bang, jauh melenceng. Nggak ada gramatika bahasanya dari biblos ke Alkitab, jauh melenceng gitu loh. Jangan, Bang. Makanya saya bilang tadi, kalau itu kan itu disebut Alkitab dalam bahasa Indonesia kan, betul tidak? Bang, sebentar ya, ada yang saya ambil ya. Teman-teman, sebentar ya, ada yang saya ambil. udah ada yang apa Aman saja. Paling teguran hilang akun saya, nggak apa-apa kok. Kita nih istilahnya walaupun berbeda tapi tetap satu. Jangan kita mencerai-berai, jangan mendapat konfirm untuk mengacu balas tuh jangan. Saya tuh jangan beda-beda tapi tetap satu. Oke, Bang. Iya, ada yang saya ambil tadi. Banget. Jangan ngerokok, Bang. Jadi Bang, nggak ada gramatikanya dari namanya itu biblos ke Alkitab tuh nggak ada gramatikanya, Bang. Bikin saya heran kalau kayak gitu. Gitu loh. Jauh, Bang. Makanya kenapa saya kasih judul kayak gini, ajaran Kristen tidak toleransi. Masa nama Al-Quran saya dipakai? Masa nama Tuhan saya dipakai gitu? Lalu toleransinya di mana? Bang, begini. Saya itu tidak memihak siapa-siapa. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Betul tidak, Bang? Iya, jelas. Nah, makanya kalau abang punya kop di atas itu namanya menyinggung. Kita saling menyinggung sesama. Gak boleh sebenarnya itu, Bang. Apalagi abang nih, saya tuh paling santun kalau menyapa abang tuh Ustaz. Saya paling menghargai. Bang, kenapa saya mau menuliskan yang kayak gitu? Kan Anda sudah mengetahui alasannya toh. Karena apa? Karena agama saya diganggu masalahnya. Begini, ini menurut ajaran saya ya. Siapa mengganggu saya, Bang, saya tidak membalasnya. Saya cukup berdoa dia, semoga dia berikan umur panjang, rezeki yang lancar, ya berikan yang terbaik lah. Walaupun dia ganggu saya dengan keinginan saya. Abang tahu nggak? Dulu saya kerja di tambang batu bara. Tiap hari yang masakin saya makan, ya Bang ya. Yang masakin saya makan di tambang batu bara tuh itu ibunya Kristen, Bang.
harus saya lindungi. Ya. Nah, kalau saya Iya, nggak tuh. lindungi ibunya, nggak makan beliau. Toleransi, kan? Iya, Itu kan iya. Pak Ustadz sudah toleransi. Kita saling bertoleransi. Seorang Kristen memasaki untuk Pak Ustadz. Betul tidak? Toleransinya ada tidak, ya kan? Ya iya, barang siapa yang mengganggu beliau maka berurusan dengan saya. Ah tuh. Padahal dia Kristen, tetap saya lindungi. Kenapa? Karena dia tidak memusuhi Islam. Nah, kalau yang kayak gini bang, sudah kosakata Allah diambil, Alkitab diambil. Ini sebenarnya pembahasan yang umum. Ini kita kembali ke itu juga. Sudah terlambat, Bang. Abang berkuat tapi sudah terlambat, Bang. Ajaran idenya sudah melekat di dalam dia punya diri. Tidak bisa kita menggugat lagi, Abang. Sudah terlambat. Terlambat jauh sekali. Sudah berabad-abad yang ratusan ribu yang lalu. Kalau tidak kuasa percuma, Abang. Namanya keimanan sudah melekat dalam diri, tidak bisa akan menggugat. Lah, bang, apa susahnya sih merubah atau menghilangkan? Sebagaimana kemarin yang diajukan ke pemerintah, kenaikan Isa Al-Masih diganti jadi kenaikan Yesus Kristus. Apa susahnya menghilangkan kosakata Allah dan mengganti nama kitab ini dengan nama Biblos gitu? Bismillah, Abang. Kita kembali ke ajaran sudah melekat dalam diri, itu susah untuk merubah, Bang. Sejauh mana Abang hebat mana sampai di mana? Sudah dari zamannya Adam dan Hawa sudah mengajarkan begini, ajaran yang begini, percaya begini, begini. Tidak akan bisa berubah, Bang, itu sampai kapanpun. Potong sepunya jari. Kalau Abang bisa merubah, Rokokmu nanti kena bang, langgaran nanti. ya. Ini saya ngomong Nah, itu. Abang. Saya ini Gimana? tidak akan bisa merubah. Memang sudah melekat. Abang sudah melekat. Tidak akan bisa merubah. Sejauh manapun Abang keluar manapun tidak akan bisa. Abang punya keyakinan, Abang punya keyakinan. Kita punya keyakinan, kita punya keyakinan. Jadi sama-sama itulah, pada Bang. tepat satu tujuan. Nah, Jadi abang kalau di Indonesia ini antara Islam dan Kristen ribut melulu, nggak usah heran lagi gitu. Anda tahu gitu apa maksudnya? Iya. Makanya saya sarankan Abang nggak usah Abang buatkan kopi di atas seperti begitu, Bang. Berarti Abang menciptakan pemicunya lagi. Nanti ada yang tidak begini pantas, Abang tidak terima lagi. Ada usul yang tidak bagusnya lagi, lebih perpanjang lagi. Jadi apa terbaik lah. Abang sebagai Pak Ustadz. Ya salam gini bang, hormat. seharusnya gini bang. Anda ke tempat Edis TV bilang, dis ngapain gitu bahas Qurannya umat Islam. Ah tuh. Yedis TV kepercayaan apa, Bang? Saya tanya dulu. Kristen dia? Kristen apa dia? Nggak tahu saya Kristen apa denomnya dia. Nah itu ditanya dulu, Bang. Kristen apa, Bang? Oh ya udah nanti saya tanya dulu. Baik. Ada lagi bang yang ditanyakan. Abang kan begini, Abang kan tidak suka sama Edis TV kan? Jadi jangan abang melibutkan umum, tidak boleh, Bang, itu nggak baik itu dalam ajaran itu. Betul tidak, Bang, saya ngomong? Nggak baik. Kalau Abang memusuhi dia, maafkanlah dia. Jangan mengait-mengait sama yang lain yang tidak bersalah. Kita ada kerukunan hidup kita bertenggang rasa, saling menghargai. Nggak boleh mengait, Bang. Itu namanya ajaran. Yang Abang buat kau di atas, itu berarti memukul umum. Kalau Abang tidak suka dengan Edis TV, sudah Abang sama Edis TV aja. Oke. Bang, kok noise di tempat abang sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya nanggepin nih si bapak siapa ini? Pinocchio. Abang pikir Ada. Oke. Pak Pinkiano, Bunda Mila katanya mau nanggapi, boleh ya? Maafin sedikit boleh ya, toleransi ya. Pertama, karena saya kan nggak di Indonesia. Menurut saya, negara yang paling toleransi itu Indonesia. Kenapa saya betul itu, Bunda. Tunggu dulu. Iya, betul itu, Bunda. Nggak usah ditanggepin, nggak usah. Kenapa bilang begitu? Kita ini yang di luar negeri itu sangat kesulitan. Nggak ada kebebasan seperti di Indonesia. Untuk membangun masjid perlu 20 sampai 30 tahun. Yang mana notabene orang mengakui ini negara Kristen.
Kalau menurut saya bukan negara Kristen. Saya bukan negara Israel, tapi oke lah, oke negara Kristen. Nah, kalian di Indonesia, kalau Islam itu tidak toleransi, kalian udah nggak ada di situ. Dari zaman Belanda, usir. Nah, buktinya apa? Indonesia itu toleransi. Masih banyak gereja-gereja yang udah ratusan tahun peninggalan Belanda ada diusik sama orang Indonesia. Yang 95%, mungkin 80%, beberapa itu mayoritas orang Islam. Iya Bunda, benar itu Bunda ya. Kenapa kalian tidak suka kita ngebahas ini? Nah, kalian harus ngelihat dulu ke belakang. Kenapa orang Islam ini lalu memperjuangkan Al-Quran supaya jangan diselewengkan sama misionaris. Misionaris itu banyak loh di daerah-daerah datang itu. Nah, ternyata banyak pengambilan daripada kata-kata di Al-Quran itu dijadikan bahan oleh LAI, dibuatlah Bible Anda ini. Ini orangnya kemana sih diajak ngomong? Ada di sini Bunda, aku dengar loh Bunda ngomong ini. Nah, jadi begitu. Nah, saran Anda tadi, kenapa Anda menyarankan Ustadz suruh, Ustadz janganlah begini. Anda sarankan terhadap Kristen-Kristen yang lain. Anda mestinya unjuk rasa ke Bible, ke LAI sana di Jakarta kalau Anda di Jakarta. LAI, kamu pakai kata-kata orang Islam, terus Bible kami yang original kau tambah-tambah. Mohon maaf dulu, Bunda, saya potong sedikit ya. Mohon maaf. Sebentar, belum selesai. Iya. Oke, LAI lanjut. menambahi di Markus berapa, Ustadz? Markus 16 ya kalau nggak salah. Itu harusnya cuma sampai 8. Sekarang ini yang kalian baca tuh sampai 21 itu. Dia punya naskah itu. Nah, kalian tidak kepengen membantah. Berarti apa yang kalian imani sekarang sudah salah benar. Salah dari si Paulus, salah juga dari LAI yang mencetak Bible salah-salah dari original. Nah, apa yang kalian imani kalau kayak gitu? Kita kan mau mengimani sesuatu yang benar. Kita mau mengimani sesuatu yang memang itu tuh kalam ilahi kalau di Islam itu. Memang benar-benar itu satu suci. Lah kalau setiap berapa tahun sekali direvisi, kesuciannya di mana? Nah, coba sekarang kau jawab sekarang pertanyaan saya itu. Berapa tahun revisi suci Bu? Saya bukan orang suci Bu. Saya orang berdosa. Saya nggak ngomong kau, Biblemu. Mana kau bilang Bible itu suci? Kan kau bilang kan kitab suci. Kalau kitab suci artinya tidak tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Bentar, saya on cam sebentar lagi. Saya masih siap Bunda. Ini jawab dulu coba. Kan kau nyuruh Ustadz toleransi tadi. Sudah saya jabarkan bagaimana Indonesia itu toleransi. Kalau kau tinggal di luar negeri, baru sekarang ini karena maraknya pertumbuhan Islam di luar negeri, maka kita punya kesempatan seperti di New York tuh besok tuh. Kau lihat, buka di YouTube. Itu sholat ribuan orang tuh Ustadz di New York. Di tempat turis-turis berfoto-foto. Sekarang dibikin tempat sholat. Karena apa? Mayoritasnya sekarang orang Islam udah. Jadi pelan-pelan tapi pasti Islam itu tumbuh. Dan Kristen ini mulai pelan-pelan pada liberal, pada meninggalkan gereja-gereja. Ini orangnya kemana Bun? Gak tahu, dia nggak nanggepin kayaknya. ada di sini. Aku dengar Pak Ustadz. Jawab Aku dengar. Ya, dengar. Sekarang tanggapin. Saya minta kau tanggapin. Tanggapin yang bicara apa itu Bunda? Ya, semua. Yang toleransi, yang lain-lain. Aku tuh hanya menanggapi saja sesuai keyakinan saya. Kalau memang disebut itu kitab suci itu diambil dari apa tadi yang Bunda sebutkan, ya saya hanya berdasarkan keyakinan saya di dalam ajaran Alkitab itu tuh dia mengajarkan itu hal-hal yang baik lah. Itu saja Bunda yang saya menjadi toleran. Palsu. Bagaimana kau tahu ajaran baik? Bibelnya ya itu palsu. Karena sesuai dengan pengalaman hidup saya Bunda.
Karena saya dipenggeliti saya. Pak, kita apa ngomong yang ini saya merasa garis besar. Dengar dulu, kita ngomong ini garis besar. Bukannya untuk satu orang, dua orang. Ini secara umum. Suatu yang kita yakinin, harusnya kita tahu bahwa itu benar. Nah, dari mana tahu kebenaran itu? Bahwa itu memang dari Allah, dari Tuhan menurunkan sesuatu itu supaya kita yakin bahwa itu benar. Nah, tapi kalau ternyata itu terkontaminasi sama tangan-tangan manusia, bagaimana kau mau mengimani? Kau salah iman berarti. Ya, kalau bilang saya salah imam berarti saya sudah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Karena saya belajar berdasarkan iman, maka sampai sekarang saya menjalankan hal-hal yang baik. Dan standar baiknya tuh bagaimana? Di mana kau tahu? Diturunin. Tuh. Iya. Iya, Bun. Rokok, masalahnya rokok.